Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Waskita Utama. Eh, di sini saya coba menjelaskan apa yang saya dapat dari perkuliahan saya di Universitas Siber Asia, mata kuliah Sistem Operasi. Saya coba menjelaskan secara singkat yang saya pahami dan saya pelajari dari modul-modul yang Bapak berikan, bahwa dalam selama berkuliah di Unsia itu banyak sekali sebenarnya. Ini hanya saya meringkas saja, mempersingkat pemahaman dan mempercepat presentasi saya agar dapat diketahui sebagian besarnya saja. Untuk modul sebenarnya banyak sekali yang dapat dibahas dari mata kuliah sistem operasi. Sini coba saya meringkas hal sebagai berikut, bahwa kuliah di Universitas Siber Asia itu menambah pemahaman saya untuk mendalami terhadap sistem atau komputer itu sendiri. Di sini kuliah sistem operasi membantu kita memahami bagaimana sistem komputer bekerja secara keseluruhan, termasuk interaksi antar perangkat keras dan perangkat lunak. Pada dasarnya perangkat keras itu tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya atau sebagaimana kegunaannya. Dia hanya dapat beroperasi jika si perangkat lain itu mengenalnya sebagai media baru atau alat untuk menjalankan suatu operasi atau menjalankan suatu kegiatan yang berkenaan dengan komputer atau hardware yang telah terangkai dalam PC atau perangkat tersebut. Baik dalam perangkat tersebut, baik itu perangkat output, perangkat input, atau perangkat seperti pengolahan grafik, itu masing-masing mempunyai kegunaan yang hanya bisa diterjemahkan, hanya bisa dijalankan melalui soft copy. Dalam hal ini sistem operasi lah yang mengatur semuanya. Di sini adalah poin sistem operasi tersebut dikenalkan kepada kami. Banyak dari sistem operasi yang kita kenal, yang paling familiar yaitu ya seperti Windows, atau yang ketika yang sudah mulai expert itu dia mungkin belajar Linux yang open source gitu ya, yang sama-sama bisa saling sharing satu sama lain tanpa melanggar copyright atau punya pengembangan baru yang di sana memang sah-sah saja tanpa menggunakan hak cipta gitu. Jadi bisa saling mengembangkan antar programmer untuk mengembangkan sistem operasi tersebut. Sebenarnya Linux itu banyak didirikan oleh, kalau saya tidak salah itu ada namanya Linux gitu ya. Lalu dia sejarah singkatnya, lalu dia sedang memikirkan sesuatu di depan rumahnya atau sedang berlibur atau bagaimana, dia katakanlah dipatuk oleh penguin. Nah, seekor penguin itulah yang menjadi lambang Linux sampai sekarang. Itu hanya contoh. Ini ada juga yang iOS, yaitu seperti handphone yang kita kenal. Lalu yang paling familiar selain Windows adalah Android. Ya, aplikasi Android inilah yang lebih banyak digunakan ya. Mungkin oleh kita sendiri ya, selain Windows. Saya rasa lebih banyak Android yang beredar secara legal sekarang, karena walaupun berbayar dia sudah free terdapat dalam handphone kita tanpa harus kita membeli seperti Windows. Pada prinsipnya sistem operasi menurut saya adalah suatu perangkat lunak atau software
yang menerjemahkan atau memerintahkan perangkat keras itu berjalan dan beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Nah, disinilah cara kerja sistem operasi. Dari perangkat-perangkat ini, mereka tidak mungkin bisa berkomunikasi satu sama lain jika tidak ada sistem operasi. Nah, sistem operasi itulah yang memerintahkan mouse ini untuk berjalan, untuk menggerakkan, untuk mengarahkan, atau untuk memilih sesuatu sebagai masukan ya. Yang tentunya juga keyboard. Keyboard itu ya karena lebih kompleks daripada mouse, itu memang lebih ke arah input source juga, tapi lebih banyak kegunaannya daripada mouse. Lalu di sini adalah layar ya, sama juga. Kalau memang layar itu tidak mempunyai sistem operasi, maka tidak akan muncul layar atau tampilan dari lembar kerja kita atau apa yang ingin kita sampaikan dalam dan diterjemahkan dalam bentuk data seperti itu. Setelah ini adalah perangkat output dari printer itu perangkat output yaitu printer yang tidak bisa sekali lagi tidak bisa dikenali sebagai perangkat baru dalam suatu komputer kalau tidak ada sistem operasi. Nah, sistem operasi itu juga yang menerjemahkan bahwa dia sebagai perangkat baru butuh device. Device itu sebagai pengenalan dari sekali lagi driver itu adalah sebagai pengenalan suatu. Driver itu adalah software juga yang mengantarkan atau yang menerjemahkan sebagai identitas dari perangkat tersebut untuk digunakan. Contoh, kita menginstal atau mencolok printer, itu sistem operasi bisa membaca, tapi tidak bisa menjalankan karena dia sebagai perangkat apa. Nah, ketika kita mendapatkan warning dari sistem operasi, maka disitulah peran driver untuk menerjemahkan dari kegunaan perangkat yang kita akan gunakan, yaitu dengan cara menginstalasinya. Seperti itu contohnya. Dari sini juga saya coba menjelaskan sedikit tentang sejarah evolusi dari komputer itu sendiri ya. Dulu yang saya pelajari adalah komputer itu besar-besar. Mungkin dalam satu ruangan itu bisa penuh dalam suatu komputer untuk memproses data yang kecil, sangat kecil, dan menggunakan daya yang sangat besar. Ya, tapi dari situlah muncul ide-ide baru sampai sekarang yang bahkan bisa jadi satu ruangan juga itu bisa full satu komputer, tapi dengan ribuan atau jutaan transaksi data yang dikerjakan. Generasi kedua sudah menggunakan rangkaian transistor, sudah menggunakan bahasa pemrograman seperti Fortran, COBOL, dan ALGOL. Saya juga pernah dulu di kuliah saya D3 itu belajar Fortran dan COBOL. Itu kalau tidak salah COBOL itu Common Operation Business Language kan. Dan itu dia berorientasi kepada seperti bahasa pemrograman yang digunakan untuk banyak, biasanya perhitungan yang kalau tidak salah itu saya seperti pemrograman pengembangan dari basic. Tapi itu sudah lalu. Yang sekarang adalah generasi kedua ini media penyimpanan sudah bisa didapat menggunakan magnetic tape ya, seperti kaset-kaset dulu tuh seperti itu, atau lebih berkembangnya lagi tuh bisa jadi disket ya, waktu itu 5, berapa inch gitu, yang kemudian mengecil menjadi 3,5 inch. Itu seperti itu contohnya.
Generasi ketiga sudah lebih maju dengan menggunakan IC, yaitu di sini rangkaian IC boleh dibilang ini mungkin sejarahnya motherboard ya. Di dalam satu papan inti itu, di situ banyak rangkaian-rangkaian IC dan mungkin belum terpusat atau dipadatkan ya. Pada generasi keempat lah yang sudah menggunakan IC menjadi sebuah chip atau microchip lebih kecil lagi sebagai inti atau otak dari komputer. Jadi dalam perkembangan di Unsia juga saya membaca tentang TRIT, yaitu TRIT itu menjalankan suatu program di mana program itu berjalan menggunakan beberapa lembar kerja. Contoh dalam multimedia mungkin ada yang menampilkan grafiknya, menerjemahkan suaranya, dalam hal ini mengeluarkan suaranya, sekaligus bisa menyimpan data dalam satu proses tersebut. Di situ thread. Nah, dalam thread juga bisa terjadi suatu deadlock. Ya karena mungkin alur dari lalu lintas data di situ banyak, sementara memori yang digunakan kecil. Nah, jadi itulah deadlock. Ini contoh yang saya gambarkan dari modul. Contoh deadlock itu seperti itu. Nah, yang paling utama adalah keamanan. Ini udah pasti keamanan yang wajib kita gunakan dalam menggunakan sistem operasi. Yang mana keamanan itu kalau kita semua orang bisa mengakses data kita atau PC atau komputer kita, nah disitulah letak keamanan dari sistem operasi itu ditambahkan. Ya seperti walaupun tidak semua data itu mengandung atau merusak PC, bisa jadi si orang tidak bertanggung jawab ini atau peminjam ini tidak mengetahui apa adanya data yang dapat merusak sistem operasi. Ya bisa jadi file seperti trojan, bisa virus apa yang padahal yang kita kira bukan virus, taunya malah merusak atau malah mengcopy dirinya sendiri. Nah, kalau memang udah seperti itu, kita wajib memberikan keamanan tambahannya seperti menggunakan password dalam hak akses kita. Lalu bila itu terjadi, paling tidak kita punya file untuk backup. Jadi data yang ada di hard disk itu kita kalau bisa kita partisi. Jadi ketika si sistem operasi ini rusak, data kita aman, tidak terhapus ketika kita menginstal ulang kembali sistem operasi. Bisa jadi juga kalau memang sistem operasi kita berbasis server atau LAN yang sudah ada penanggung jawabnya, ya kita dengan cara mengenkripsi data kita, yang membatasi akses, lalu mencegah akses yang tidak sah, seperti karena jaringan ya bisa bebas. Nah, itu kita jangan sembarangan share di jaringan gitu. Lalu memasang antivirus yang update, sehingga ketika kita di jaringan itu terdapat virus, komputer yang kita gunakan itu terdapat proteksi sendiri. Ini contoh-contoh pengamanan dari pengamanan sistem operasi, yaitu menggunakan password, pembatasan akses, dan enkripsi data. Sekian yang saya coba jabarkan, sedikit memang, tidak terlalu banyak. Semoga mendapat pencerahan atau sedikit manfaat bagi kita. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.